seberapa besar ya perubahan kesejahteraan pemegang saham ya. Seberapa besar kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Ini berkaitan dengan konsep laba alternatif. Nah, kemudian mengenai manajemen laba ya, sumber distorsi di manajemen laba ini, di manajemen laba itu salah satu sumber distorsi. Ini strategi manajemen laba ya, bisa dengan cara meningkatkan laba ya, meningkatkan laba ya. Manajer menyesuaikan akrualnya untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Ya ini bisa saja dengan cara ini melaporkan pendapatan lebih cepat. Jadi laba yang harusnya diakui periode yang akan datang ditarik ke periode sekarang. Kemudian beban yang diakui periode sekarang ditunda pengakuannya minggu depan. Kemudian Big Buff ya, Big Buff ini ya, mencatat penghapusan besar-besaran di dalam satu periode untuk menghapus ya dosa-dosa periode lainnya. Jadi beban-beban periode sebelumnya ini ditarik semua ke periode sekarang. Seperti misalkan ya beban riset dan pengembangan. Oke, Big Bath itu terjadi pada kondisi di mana ada bencana alam ya, ada huru hara, ya pada satu situasi yang luar biasa ya, ada bencana alam, huru hara, kebakaran. Ya. Bisa saja akan mengakui, wah ini ada bencana alam, huru hara, kebakaran, saya mengakui kerugian. Nah, kerugian ini termasuk kerugian misalkan saja ditarik nih beban penelitian sebelum-sebelumnya ini dihapuskan di masa sekarang. Kemudian ada perataan laba. Ini manajer bisa mengurangi, meningkatkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya. Manajer bisa meningkatkan ya atau mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya. Jadi supaya labanya itu tidak naik turun gitu ya, supaya stabil. Bisa saja nanti ya. Kalau sekarang tinggi diperkirakan yang akan datang rendah, bisa saja nanti ada sebagian pendapatan nanti dipindah ya, dipindahkan ke depan ya. Dan ada juga beban yang di periode yang akan datang ditarik sekarang. Motivasi manajemen ya, kontra insentif ya, tekanan juga karena harga saham dan juga alasan lain ya, yang manajer menyesuaikan angka-angka laba akuntansi yang bisa berdampak pada permintaan tenaga kerja, misalkan saja bisa saja manajer ingin menambah karyawan ya dibikinlah labanya jadi lebih tinggi gitu ya. Atau kemudian perubahan manajemen ya. Oh ini mau diganti, terakhir saya ini. Ya saya bikin aja pada saat saya labanya tinggi. Kemudian juga terkait dengan pandangan-pandangan sosial. Mekanismenya ya, ini sama tadi lah. Nah ini secara garis besar saja analisa proses dalam menganalisa akuntansi ya. Jadi proses dalam menganalisa akuntansi itu terkait
dengan beberapa proses yang saling berkaitan. Dan proses-proses tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Yang pertama terkait dengan mengevaluasi kualitas laba. Yang pertama ini mengidentifikasi dan menilai kebijaksanaan akuntansi kunci. Nah, kebijakan dan mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi kunci. Karena kebijakan akuntansi kunci ini bisa berpengaruh ya terhadap laba yang dihasilkan. Nah, kebijakannya itu apakah wajar atau tidak? Fleksibilitas akuntansi, semakin fleksibel bisa lebih mungkin untuk melakukan manipulasi. Kemudian strategi pelaporannya, apakah agresif atau tidak? Kalau kelihatan agresif, ada kemungkinan kualitas labanya rendah. Kemudian mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda bahaya. Perusahaan ini mau tren penjualannya menurun ya, misalkan. Tetapi kenapa laporan keuangannya bagus? Nah, ini tanda-tanda adanya kecurangan gitu. Ya, dan selanjutnya nanti mengidentifikasi, mengukur, dan menyesuaikan, membuat penyesuaian yang perlu. Ya. Baik ya, di sini. Jadi di sini masih saya baru membahas mengenai terkait dengan pengertian ya, pemahaman ya, perlunya dilakukan analisa akuntansi ya. Ya, salah satunya karena yang pertama juga terkait dengan lingkungan pelaporan keuangan yang bisa mempengaruhi ya, dan juga digunakannya konsep akrual itu sendiri. Nah, konsep akrual itu bisa menjadi sarana. Di satu sisi, akrual itu boleh dikatakan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa digunakan untuk menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan kas yang akan diterima atau kas yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Tetapi di satu sisi lain, ya, akrual itu bisa digunakan sebagai sarana untuk memanipulasi laporan keuangan karena di dalam akrual itu melibatkan adanya estimasi dan penilaian ya. Estimasi berapa nilai persediaan ya, estimasi penyisian piutang, estimasi umur manfaat ya. Itu. Jadi bisa ini ya, bisa dikatakan seperti itu ya, pedang bermata dua. Sehingga perlu ya adanya analisa akuntansi.